ada sebuah buku yang tidak ingin dunia ketahui. Buku ini bukan sekadar kumpulan teori atau spekulasi liar, tetapi sebuah blueprint tentang bagaimana pikiran manusia dapat dikendalikan dengan presisi mengerikan. Diktator, miliarder, dan agen intelijen telah mempelajarinya diam-diam, menggunakan ajarannya untuk membentuk sejarah di balik bayang-bayang. Mereka tahu bahwa dengan menguasai pikiran, mereka menguasai dunia. Buku ini tidak hanya berbicara tentang manipulasi, tetapi membedahnya seperti seorang ahli bedah yang mengungkap seluk-beluk organ tersembunyi. Ia mengajarkan cara mengontrol massa, bukan sebagai teori akademis, tetapi sebagai senjata. Dengan pemahaman yang cukup, siapapun dapat menggunakannya untuk mempengaruhi persepsi, membentuk opini, dan bahkan mengarahkan kehendak orang banyak tanpa mereka sadari. Namun, buku ini bukan sekadar panduan bagi para penguasa. Ia juga merupakan kunci kebebasan bagi mereka yang cukup berani membacanya. Inilah alasan mengapa keberadaannya ditekan. Buku ini berbahaya bukan karena isinya, tetapi karena ia dapat membebaskan orang dari belenggu manipulasi yang telah tertanam begitu dalam di sistem kehidupan. Sebuah pikiran yang merdeka adalah ancaman terbesar bagi mereka yang ingin mempertahankan kekuasaan. Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap kali sebuah ide mengancam status quo, ia akan dicap sebagai berbahaya. Buku ini tidak dilarang secara terang-terangan, tetapi secara sistematis dihapus dari kesadaran publik. Ia dikaburkan, dilecehkan, dan dihilangkan dari daftar bacaan akademik. Mereka yang membacanya akan dianggap sebagai orang-orang yang terlalu banyak berpikir, konspiratif, atau lebih buruk lagi, berbahaya. Tetapi bagi mereka yang menemukannya, buku ini adalah mata yang terbuka. Ia mengungkap bagaimana dunia telah dikendalikan bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan ide-ide yang disuntikkan ke dalam benak manusia sejak lahir. Ia memaksa kita bertanya, seberapa banyak dari yang kita yakini benar-benar berasal dari diri kita sendiri? Atau, tanpa sadar, kita hanyalah hasil dari desain yang telah dirancang sejak lama? Buku ini mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah sekadar kebebasan fisik, melainkan kebebasan berpikir, dan itulah yang paling mereka takuti. Bagaimana jika dunia yang kita lihat bukanlah dunia yang sebenarnya? Bagaimana jika setiap keyakinan yang kita miliki tentang diri kita, masyarakat, bahkan tentang kebenaran, bukanlah hasil pemikiran kita sendiri, melainkan sesuatu yang telah direkayasa? Sejak lahir, kita diajarkan untuk mempercayai bahwa kita memiliki kebebasan berpikir. Namun, semakin dalam kita menggali, semakin jelas bahwa banyak dari pikiran kita bukanlah milik kita. Mereka telah ditanamkan dengan halus, sistematis, dan tanpa kita sadari. Pemerintah, korporasi, dan media tidak sekadar memberi informasi. Mereka memprogram kita, menciptakan narasi yang membentuk cara kita memahami dunia. Setiap iklan yang kita lihat, setiap berita yang kita baca, setiap film yang kita tonton bukan hanya sekadar hiburan atau informasi. Mereka adalah bagian dari pola besar yang dirancang untuk mengarahkan kita. Kita diberitahu apa yang harus kita inginkan, siapa yang harus kita percayai, dan bahkan bagaimana kita harus merasakan sesuatu. Kita diprogram untuk mengejar kenyamanan daripada kebenaran, untuk mencari validasi daripada pemahaman, untuk menerima tanpa mempertanyakan. Buku ini mengungkap kenyataan yang tidak nyaman. Manipulasi bukanlah kemungkinan, melainkan sesuatu yang telah terjadi selama lebih dari 1 abad. Para pemegang kekuasaan memahami satu hal dengan sangat jelas. Mereka tidak perlu mengendalikan setiap individu secara fisik jika mereka bisa mengendalikan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Kita hidup dalam ilusi yang telah dirancang dengan cermat. Sistem pendidikan membentuk kita menjadi roda dalam mesin. Media menggiring opini kita ke arah yang telah ditentukan. Hiburan mengalihkan perhatian kita dari pertanyaan-pertanyaan penting. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah pola, sebuah desain yang telah disempurnakan oleh mereka yang memahami cara kerja pikiran manusia lebih baik daripada kita sendiri. Namun, jika realitas telah direkayasa, apakah kita bisa merebutnya kembali?
Jawabannya bergantung pada satu hal, keberanian untuk mempertanyakan. Seberapa sering kita benar-benar menguji apa yang kita percayai? Seberapa banyak dari identitas kita yang benar-benar milik kita? Dunia mungkin telah dimanipulasi, tetapi mereka yang sadar memiliki pilihan, tetap menjadi pion dalam permainan ini, atau mulai memahami cara catur ini dimainkan. Kita hidup dalam dunia yang dikendalikan oleh tali tak terlihat. Tali ini tidak berbentuk rantai besi, tidak terasa seperti borgol di pergelangan tangan, tetapi dampaknya jauh lebih kuat. Ia mengikat bukan tubuh kita, melainkan pikiran kita. Buku ini mengungkap prinsip-prinsip yang telah digunakan selama berabad-abad untuk mengendalikan manusia tanpa mereka sadari. Prinsip-prinsip ini begitu efektif, sehingga mereka yang terpengaruh seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang dikendalikan. Salah satu prinsip yang paling kuat adalah rasa takut. Ketika seseorang takut, mereka lebih mudah diarahkan. Ketakutan membuat orang menyerahkan kendali mereka kepada siapapun yang menawarkan perlindungan, bahkan jika itu berarti kehilangan kebebasan mereka. Lihatlah bagaimana media terus-menerus membanjiri kita dengan berita yang menimbulkan kecemasan. Ketika kita hidup dalam ketakutan, kita tidak berpikir, kita hanya bereaksi. Prinsip lainnya adalah pengulangan. Kata-kata yang diulang cukup sering akan diterima sebagai kebenaran, bahkan jika awalnya terdengar tidak masuk akal. Inilah sebabnya propaganda selalu bekerja, karena manusia lebih mudah percaya sesuatu yang familiar daripada sesuatu yang benar. Kemudian ada pengkondisian generasi. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mencari kenyamanan daripada kebenaran. Kita diprogram untuk menghormati otoritas tanpa mempertanyakan, untuk mengikuti arus tanpa menyelidiki. Sekolah mengajarkan kepatuhan, bukan pemikiran kritis. Sistem ini tidak dibuat untuk membebaskan kita, tetapi untuk membuat kita tetap dalam jalur yang telah ditentukan. Manipulasi ini tidak terbatas pada politik atau media. Ia meresap ke dalam setiap aspek kehidupan, hiburan yang membentuk nilai-nilai kita, dan hubungan pribadi yang seringkali dipenuhi dengan permainan psikologis tanpa kita sadari. Tetapi seperti halnya setiap tali, mereka bisa diputus. Untuk membebaskan diri, kita harus belajar mengenali bagaimana prinsip-prinsip ini bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus bertanya, apakah saya berpikir, atau sekadar mengulang apa yang diajarkan? Kebebasan sejati dimulai ketika kita menyadari bahwa tali itu ada, dan bahwa kita selalu memiliki pilihan untuk melepaskannya. Bagaimana jika seluruh hidup kita telah dihabiskan dalam labirin yang dirancang oleh orang lain? Bagaimana jika setiap keputusan yang kita buat, setiap keyakinan yang kita pegang, bukanlah hasil dari kebebasan berpikir, tetapi hasil dari program yang telah tertanam dalam diri kita? Langkah pertama untuk membebaskan diri adalah kesadaran. Kita tidak bisa melawan sesuatu yang tidak kita sadari. Saat kita mulai mempertanyakan keyakinan kita, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keingintahuan, kita mulai melihat pola yang selama ini tersembunyi. Pertanyaan sederhana seperti, mengapa saya percaya ini? Atau, siapa yang diuntungkan jika saya berpikir seperti ini? Dapat membuka pintu menuju kebebasan mental yang sesungguhnya. Langkah kedua adalah mengendalikan apa yang kita konsumsi. Pikiran kita dibentuk oleh informasi yang kita serap setiap hari. Jika kita terus-menerus terpapar berita yang memanipulasi emosi, kita akan menjadi bagian dari narasi yang diciptakan oleh orang lain. Berhenti mengonsumsi informasi yang berbasis ketakutan bukan berarti mengabaikan kenyataan, tetapi memilih untuk tidak menjadi mangsa manipulasi. Bukan hanya berita, tetapi juga hiburan yang kita nikmati, buku yang kita baca, bahkan percakapan yang kita lakukan. Semua itu membentuk pola pikir kita. Jika kita ingin berpikir secara mandiri, kita harus memilih sumber yang memberdayakan, bukan yang membuat kita tetap terjebak dalam pola lama. Langkah ketiga adalah memperluas perspektif. Dunia ini lebih luas dari yang diajarkan kepada kita. Ada begitu banyak sudut pandang, begitu banyak cara melihat realitas. Ketika kita hanya mendengar satu suara, kita akan percaya bahwa itulah satu-satunya kebenaran.
Tetapi saat kita mulai mengeksplorasi gagasan yang berbeda, kita menyadari bahwa banyak kebenaran yang diajarkan kepada kita hanyalah perspektif yang telah dipilih untuk kita. Manipulasi hanya bekerja ketika kita tidak menyadarinya. Begitu kita mulai melihat pola di baliknya, ia kehilangan kekuatannya. Saat kita mempertanyakan, saat kita memilih dengan sadar, saat kita melepaskan apa yang bukan milik kita, itulah saatnya kita benar-benar mulai hidup. Manusia berpikir mereka membuat keputusan secara rasional. Mereka percaya bahwa logika adalah pilar utama dalam setiap pilihan yang diambil. Namun, kenyataannya, dunia tidak dikendalikan oleh logika. Dunia dikendalikan oleh emosi. Ketakutan, harapan, kemarahan, dan cinta bukan hanya perasaan. Mereka adalah alat yang dapat menggerakkan massa, mengubah sejarah, bahkan menaklukkan peradaban. Penguasa di setiap era memahami satu hal mendasar. Manusia yang dikendalikan oleh emosinya mudah diarahkan. Jika seseorang dapat membuat Anda takut, mereka dapat membuat Anda patuh. Jika mereka dapat membuat Anda marah, mereka dapat membuat Anda menyerang musuh yang mereka pilih untuk Anda. Jika mereka dapat membuat Anda berharap,